Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Wabil khusus jamaah karyawan atau pegawai PT Toyota Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, karya Asy-Syekhul 'Allamah Masyhur bin Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan kita terdahulu, kita telah mengambil kesalahan orang yang salat. Di antaranya adalah meninggalkan membaca doa istiftah, tarkud du'a il istiftah wal isti'adzah qabla qira'atil Fatihah. Meninggalkan doa istiftah dan isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah. Ini sebuah kesalahan banyak dari kalangan orang-orang awam yang salat, mereka meninggalkan doa istiftah, ya, dan juga meninggalkan isti'adzah. Ya, meskipun hukumnya adalah mustahab. Meskipun hukumnya mustahab, yakni min mustahabbatis salah, termasuk sesuatu yang mustahab di dalam salat. Namun secara zahir ini masyru', disyariatkan isti'adzah di dalam salat ketika sebelum membaca surat Al-Fatihah. Demikian juga kalau kita melihat secara zahir dari dalil-dalil yang ada bahwa disyariatkannya isti'adzah pada setiap rakaat. Disyariatkannya isti'adzah pada setiap rakaat. Hal ini berdasarkan dengan keumuman firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Maka apabila
engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Yani beristi'adzahlah, ucapkanlah ta'awudz. Ucapkanlah ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini yang dipilih oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, wa huwa al-ashahhu fi madhhabi Asy-Syafi'iyah. Dan ini lebih sahih, lebih benar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan juga rajjahahu Ibnu Hazm. Rajjahahu Ibnu Hazm, dirajihkan oleh al-Imam Ibnu Hazm. Lihat penjelasan ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab oleh al-Imam An-Nawawi, dan juga kitab Tamamu Al-Minah oleh guru penulis, yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam. Namun bagaimana kalau seandainya tidak setiap rakaat kita membaca isti'adzah? Fa hadza jaiz, li'annahu minal mustahabbat faqat, karena termasuk hal-hal yang disukai saja. Ya, namun secara zahir disyariatkan isti'adzah. Adapun istiftah hanya di awal rakaat saja. Istiftah di awal rakaat ketika membaca Al-Fatihah di awal rakaat. Adapun di rakaat berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak membaca doa istiftah. Namun isti'adzah pada setiap kali membaca Al-Fatihah. Pada setiap kali membaca Al-Fatihah. Bahkan kalau kita melihat lebih zahir lagi, pada setiap surat. Imma Al-Fatihah, imma surat yang lain setelah Al-Fatihah. Karena bila kita melihat pada ayat ini, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Fal Qur'an Fatihatul Kitab wa ghairiha. Fal Qur'an Fatihatul Kitab wa ghairiha. Al-Qur'an itu adalah Fatihatul Kitab, yakni suratul Fatihah, dan juga yang lainnya. Maka secara zahir pada setiap kali membaca surat kita disyariatkannya isti'adzah. Namun kita bisa melihat bagaimana praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bagaimana praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat, dan bisa dilihat dalam kitab Sifat Salat Nabi. Ya, dalam kitab Sifat Salat Nabi, karya Al-Imam Al-Muhaddithul Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam. Ini diantara kesalahan orang yang salat. Kemudian berikutnya, diantara kesalahan orang yang salat yaitu takrirul Fatihah, mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Fahadha minal khata', termasuk dari kesalahan orang yang salat. Bahkan sampai dikatakan di sini, kalau seandainya mengulangnya disebabkan karena lupa, maka disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk sujud sahwi. Ya, sampai sujud sahwi. Dan ini mazhabnya Hanafiyah dan Syafi'iyah. Kalau seandainya amdan, diulangnya secara sengaja, maka menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah ini berdosa. Ini berdosa. Oleh karena itu, baca surat Al-Fatihah sekali saja. Adapun mengulang ayat, yakni umpama kita karena ingin mengambil atau bertadabbur di dalam ayat-ayatnya, kita mengulang pada kalimat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini fala haraja alaih, tidak mengapa. Yang dimaksud dengan takrir di sini, ia mengulang-ulang Al-Fatihah, yakni satu surat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, diulang lagi surat Al-Fatihah. Fahadha khata'. Ini tidak dibenarkan. Ini kesalahan di dalam salat. Meskipun Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran, bagian daripada Al-Quran, namun membaca Quran, ma tayassara minal Quran, yang dimaksud adalah setelah surat Al-Fatihah.
Dan jumhurul ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah min arkanis salah. Al-Fatihah min arkanis salah. Al-Fatihah itu termasuk rukun-rukun salat. Jadi tidak perlu lagi diulang ketika membaca surat Al-Quran. Ya, ketika membaca surat Al-Quran di dalam salat. Nah, ikhwani fillah a'azzani Allahu iyyakum. Kemudian berikutnya Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala mengatakan termasuk di antara kesalahan orang yang salat yaitu raf'ul basari ila sama. Raf'ul basari ila sama atau an-nadharu ila ghairi makani sujud. Atau an-nadharu ila ghairi makani as-sujud. Raf'ul basar, mengangkat mata, yakni mengangkat mata melihat ke atas, ila sama, ke langit. Mengangkat mata melihat ke atas, ke langit. Au nazar, atau melihat ila ghairi makani sujud, kepada selain daripada tempat sujud. Kepada selain daripada tempat sujud. Nah, ini termasuk kesalahan. Termasuk dari kesalahan orang yang salat. Dikatakan di sini oleh Syekh masyhur Hasan Salman, wa min akhta'il musallin raf'ul basari ila as-sama'i aw an-nadhari ila al-imam aw 'anil yamini wash-shimali mimma yusabbibu as-sahu wa hadithun nafsi wa qad warada al-amru bi khafdil basar wa an-nadharu ila mawdi'is sujud. Mengangkat mata sampai ke langit, yakni mengangkat mata melihat ke arah langit. Jadi salat, matanya ke atas, melihat ke langit, melihat ke atas, ya. Entah apa yang dia lihat. Mungkin dia membayangkan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Naam, fitrah manusia mengatakan bahwa Allah fis sama. Maka terkadang mereka melihat ke langit. Akan tapi hadza la yajuz, ini tidak diperbolehkan. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini tidak sopan. Tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat ke atas, melihat ke langit. Raf'ul basar ila sama. Awin nazar ila al-imam atau ila al-amam, atau melihat ke depan. Lakin hadza fihi kalam. Wa ba'dul ulama yujawizuhu, yaqulul jaiz. Sebagian ulama membolehkan. Yang tidak boleh adalah mengangkat mata ke langit. Adapun ke depan, jika memang depan kita adalah Ka'bah, atau depan kita mihrab, ya, mihrab imam, dan tidak ada gangguan di dalamnya, fala haraja alaih. Ya, fala haraja alaih. Namun al-afdal, yang lebih utama adalah melihat tempat sujud. Yang lebih utama adalah melihat tempat sujud. Ya. Namun Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah, ya, beliau mengatakan bahwa ini termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Fa hadzal qaul minhu wa min wa liman akhadha minhu. Ini termasuk perkataan beliau, atau beliau mengambil dari perkataan ulama yang lain yang beliau dijadikan sebagai sandaran, ya, dijadikan sebagai sandaran. Fahadal qaul, ya, au an yamini au anil yamini washimal, atau melihat ke arah kanan dan kiri.
Fahadha la yajuz, maka ini tidak boleh. Tab'an hadha haram. Ya, jelas ini diharamkan. Tidak boleh kita salat menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, lihat tidak fokus. Fahadha la yajuz. Maka ini tidak diperkenankan. Jangankan leher menengok ke kanan ke kiri, mata melirik ke kanan ke kiri saja, fala yajuz, maka tidak diperbolehkan. Nanti akan ada penjelasannya atau penuturannya dari beliau penulis tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Ya, tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Wa anil yamini washimal mimma yusabbibu as-sahu. Ya, yang mana termasuk dari penyebab kelupaan. Penyebab kelupaan. Naam, ketika manusia tidak fokus, tidak khusyuk, ya, pandangannya ke sana kemari, pandangannya ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, ini menyebabkan orang ini lupa. Karena tidak khusyuk, tidak fokus, menyebabkan orang ini atau orang yang sholat tadi lupa. Imma bilangan rakaatnya atau imma yang dia baca, ya, lupa. Wa hadithun nafs, dan akan berbicara pada dirinya sendiri. Ya, akan berbicara pada dirinya sendiri. Wa qad warada al-amru bi khafdil basar, dan sungguh telah datang perintah untuk menundukkan pandangan. Perintah dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Dari Allah dan Rasulnya. Ya, waradal amru bi khafdil basar, untuk menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan yang dimaksud pandangan kita melihat arah tempat sujud. Pandangan kita melihat arah tempat sujud. Wan nadharu ila maudhi'is sujud. Ini dia. Dan melihat ke tempat sujud. Ya, dan melihat ke tempat sujud. Illa fi halatil julusi litashahhud. Illa fi halatil julusi litashahhud, kecuali pada keadaan duduk untuk tasyahud. Pada keadaan duduk tasyahud. Fa inna an-nadhara yakunu ila al-isharati bis-sababati la yatajawazuha. Maka sesungguhnya pandangan itu mengarah kepada isyarat telunjuk. Al-isyaratu bis-sababah, isyarat telunjuk. La yatajawazuha, tidak boleh melampauinya. yakni tidak boleh berpaling dari telunjuk. Tidak boleh berpaling dari telunjuk, tidak boleh melampauinya, melampaui telunjuk untuk melihat pandangan, untuk mengarahkan pandangan. Wa qad thabata fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi salati la yujawizu basaruhu isyaratahu. Dan sungguh telah tetap, yakni telah sahih pada petunjuk beliau, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, la yujawizu basarahu ila isyaratihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui matanya itu kepada isyaratnya. yakni pandangan Rasulullah tidak melampaui isyarat yang beliau lakukan dengan telunjuk, ya, tidak melampaui isyarat, artinya tetap mengarah kepada isyarat tersebut dan tidak kepada yang lainnya, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke depan, tetap pada isyarat telunjuk yang beliau menunjuk dengannya ketika tasyahud, dan ini bisa dilihat dalam Sunan Abi Dawud, karena memang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i bahwa ketika tasyahud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan telunjuk dan pandangan beliau mengarah kepada telunjuk. Wasu'ila Al-Izz bin Abdissalam
Dan ditanya Al-Izzu ya bin Abdissalam, Al-Izzu bin Abdissalam, ini seorang ulama Hanafiyah, seorang ulama Hanafiyah, ayu hujjatin liman yaqul yustahabbu lil musalli an yanzura fi ruku'ihi ila qadamihi wa fi sujudihi ila anfihi wa fi qu'udihi ila hujrihi min hadithin aw atharin aw hikmatin. Ditanya Al-Izz bin Abdissalam dengan pertanyaan, mana hujjahnya, atau hujjah yang mana bagi orang yang mengatakan disukai, yustahab, disukai bagi orang yang salat untuk melihat pada rukuknya ke arah kakinya, ayyanzura fi ruku'ihi ila qadamihi, melihat pada rukuknya ke kakinya, dan pada sujudnya mengarah kepada hidungnya, wa fi qu'udihi ila hujrihi, dan pada waktu duduknya melihat ke pangkuannya. Apakah hujahnya dari hadis ataukah athar atau hanya hikmah belaka? Fa'ajaba fil fatawa, lalu beliau yakni Al-Izzu ibn Abdissalam menjawab pada fatwanya, ya, di mana nasnya adalah ma nassahu, di mana nasnya adalah laisa hadza qaulan sahihan, laisa hadza qaulan sahihan wala hujjatan liqailihi min kitabin wala sunnatin wallahu a'lam. Kata beliau, tidak ada ini perkataan yang sahih. Artinya ini bukanlah perkataan yang sahih, bukanlah perkataan yang benar, karena tidak ada hujjah bagi orang yang mengatakannya, baik dalam kitab ataupun dalam as-sunnah, baik dalam al-kitab yakni Al-Quran, wala sunnah, atau maupun dalam sunnah yakni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, kata beliau. Artinya ketika kita salat, bukan saat kita ruku melihat kaki kita, atau saat kita sujud kita melihat hidung kita, atau saat duduk kita melihat pangkuan kita. Bukan itu. Yang benar adalah pandangan kita arahkan ke sujud, kita arahkan ke tempat sujud. Demikian juga pada waktu atau pada saat ruku' dan juga pada saat sujud atau pada saat duduk. Arahkan pandangan kita ke tempat sujud. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Ya, dan juga melarang untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Dan juga melarang untuk melihat ke arah atas. Berarti hanya tinggal satu, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke atas. Tinggal satu yang kita diperbolehkan untuk melihat, yaitu kemana? Ke bawah, ke arah tempat sujud, ke arah tempat sujud. Naam. Kemudian Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Di antaranya hadis yang pertama adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud dalam sunannya, serta a'immah yang lainnya seperti At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, dan lain-lain. Datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan di sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifati fi shalah. Qala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abdi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-iltifatu fi shalah, tentang perpalingan di dalam salat. Iltifat artinya perpalingan, yakni memalingkan wajah. Memalingkan wajah atau lirikan. Ya, lirikan ke kanan dan ke kiri, ke atas atau ke bawah. Iltifat itu namanya. Lirikan dengan mata di dalam salat. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa ikhtilasun. Itu adalah curian. Yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abdi. Ya, itu adalah curian yang dicuri oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Artinya syaitan mencuri pandangan. Syaitan mencuri pandangan orang yang salat. Mencuri pandangan seorang hamba yang sedang salat. Itu disebut dengan ikhtilas. Jadi ketika kita salat, pandangan kita melirik ke kiri atau ke kanan, atau mungkin kita bola mata kita melirik ke atas. Hadza ikhtilas. Ini ikhtilas, curian. yakni syaitan mencuri pandanganmu. Syaitan sedang mencuri pandangan Anda. Dan cukup ini adalah merupakan tahdzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salat untuk tidak melakukannya. Ya, untuk tidak melakukannya, tidak melakukan lirikan. Melirik ke kanan atau ke kiri, atau mungkin melirik ke atas. Ya, mungkin melirik ke atas. Dan memang demikian. Dari sini kita mengetahui bahwa di antara godaan syaitan kepada orang yang salat adalah dia menggoda mata dari orang yang salat. Digoda mata seorang hamba agar ia melirik ke kanan dan ke kiri di dalam salat. Ya. Nah, ini termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan orang yang salat. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, penulis meletakkan hadis apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dan juga imam yang lain seperti An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Datang dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Penulis berkata di sini, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bala qaumun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalik hatta qala la yantahunna an dhalik aw la takhtifanna absarahum. Dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma bala aqwamun. Apa maksud dari kaum-kaum itu? Apa urusan dari kaum-kaum itu? Ya, ma bala qaum, apa urusan, apa maksudnya itu? Aqwamun, kaum-kaum itu. Yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ke arah langit dalam salat mereka. Maksudnya Nabi memberikan tahdzir. Ya, ma bala, apa urusan kaum itu mereka mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit dalam salat mereka. Ya, fastadda qawlahu, lalu bertambah keras sabda beliau, bertambah keras perkataan beliau, fidzalik, dalam hal yang demikian itu, yakni dalam hal perbuatan-perbuatan mereka yang mengangkat mata-mata mereka ke arah langit di dalam salat mereka. Hatta qala, hingga beliau bersabda, la yantahunna an dzalik, hendaklah mereka mengakhirinya dari yang demikian itu. yakni hendaklah mereka mengakhiri untuk mengangkat pandangan mereka ke arah langit dalam salat. Au latakhtifanna absarahum, atau mereka akan dicungkil. Kalau dalam bahasa Arab, latakhtifan dari kata khataf itu artinya petik, congkel atau dipetik, diculik, ya. Atau mereka, mata-mata mereka akan dicongkel, atau mereka mau mata-mata mereka akan dicongkel. Siapa yang mencongkel? Allah Azza wa Jalla. Dan bagi Allah itu mudah. Ya, bagi Allah itu mudah mencongkel mata-mata orang-orang yang salat, yang mereka pandangannya ke arah atas, pandangannya ke arah langit. Ya. Dan ini bagian daripada adab seorang hamba di dalam salat. Tidak boleh seorang hamba mengangkat pandangannya ke atas, mengangkat, melihat matanya ke atas. Kalau bahasa kita, ini tidak sopan. Tidak sopan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak adab di dalam salat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, nggak boleh. Allah marah, Allah murka orang-orang yang salatnya pandangannya ke arah atas, melihat ke langit. Dan ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, ya, melihat dari atas, melihat dari atas, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, karena seperti seorang hamba ini menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tawadhu, tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketahuilah bahwa kita ini seorang hamba, hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas kita mengangkat mata kita ke arah atas dalam salat, seperti menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita, ketika kita berada di dalam salat, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berada melihat kita di hadapan kita, ya, melihat kita berada di hadapan kita. Dan Allah melihat, dan Allah besar, melihat dari atas, melihat dari atas langit. Maka saat kita melihat ke atas, seperti menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza la yajuz. Maka ini tidak diperkenankan. Makanya juga Nabi SAW marah, dan amat sangat keras marahnya, dan berkata dengan amat sangat keras, la yantahunna an dzalik au la takhtifanna absarahum. Hendaknya mereka mengakhiri dari yang demikian itu. Akhirilah dari yang demikian itu. Atau kalau tidak,
mereka, mata-mata mereka akan dicongkel, akan diculik, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang salat yang memandang matanya ke atas. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala meletakkan hadis yang lain dalam kitabnya ini, yakni diantaranya apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga imam yang lain seperti An-Nasai dan Imam Ahmad, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Penulis berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda ad-du'a fi as-salah 'inda ad-du'a fi as-salati ila as-sama' aw la takhtifanna absarahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaknya kaum-kaum itu mengakhiri, menyudahi, menyelesaikan an raf'ihim absarahum, dari mereka mengangkat mata-mata mereka, inda du'a fi shalah, ketika berdoa di dalam salat. Ini mata mereka ke atas ketika berdoa di dalam salat. Ila samai, mengarah ke langit, mengarah ke langit. Aw la takhtifanna absarahum, atau mata-mata, atau sungguh mata-mata mereka itu akan dicongkel oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini tidak sopan. Ini tidak adab di dalam salat. Ya, tidak sopan, tidak adab terhadap Allah di dalam salat. Ketika kita salat, mata kita melihat ke atas, ya, ke arah langit. Disuruh berhenti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh menyudahi, berhenti. Jangan lakukan lagi untuk memandang ke atas, karena ini tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa mengangkat mata ke arah langit atau ke atas ketika salat, meskipun mungkin kita berada di dalam masjid, tetap kita tidak boleh mata kita ke atas. Ya, tidak boleh mata kita ke atas. Ya, nah, ini menunjukkan diharamkannya kita sholat mata kita ke atas. Ya, kita sholat mata kita ke atas, haram hukumnya, karena larangannya keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, yang keempat, Asy-Syaikh Masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala meletakkan hadis yang lain tentang larangan salat dengan mata melihat ke atas. Ya. Yang berikutnya datang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Datang dari sahabat Jabir bin Samurah. Jabir bin Samrah. Asy-Syaikh Masyhur berkata, wa an Jabirin ibni Samrata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'a ilaihim
aw la tarji' ilaihim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kaum-kaum itu, manusia-manusia itu mengakhiri, menyudahi perbuatan mereka, mengangkat pandangan-pandangan mereka ke arah langit di dalam salat mereka. Fi shalah, di dalam salat mereka. Aw la tarji'a ilaihim, atau aw la turja' ilaihim, atau pandangan mereka itu tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Artinya pandangan mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pandangan mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikhawatirkan pandangan mereka ini menjadi buta. Pandangan mereka ini menjadi buta karena perbuatan mereka di dalam salat, mata mereka melihat ke langit. Ini bagian daripada kesopanan kita di dalam salat. Tidak boleh kita mengangkat mata kita ke arah atas, ya, seolah-olah kita menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dalil-dalil dari hadis yang diletakkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala dalam kitabnya ini, ketika beliau menyatakan atau menerangkan tentang kesalahan orang yang salat, mereka mengangkat pandangan mereka ke langit, atau orang yang salat ini memandang ke arah yang bukan tempat sujud, melirik ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke atas. Hadza la yajuz. Ya, hadza la yajuz. Kecuali ketika kita dalam tasyahud. Ya, kemudian kita berisyarat dengan telunjuk kita. Maka pandangan kita ke arah telunjuk saat kita berisyarat di dalam tasyahud. Demikian tentang masalah kesalahan ini. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Dan pada kajian berikutnya, panitia dari Badan Kemakmuran Masjid Toyota akan meliburkan kajian kita beberapa waktu, ya. Dan ini dapat dimaklumi karena berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.